Sebelum lanjutin nonton video ini, pastikan kamu selalu dengerin cerita horor di podcast Do You See What I See, yang dimana tayang 5 kali seminggu hanya di Spotify. Halo, aku Amanda. Aku punya cerita unik waktu SMA. Waktu SMA aku ada di salah satu sekolah di swasta, Salatiga. Kira-kira di tahun 2011 sampai 2014. Nah, waktu itu aku punya teman cewek. Dia baik banget orangnya. Terus dia tuh sukanya main basket sama kayak aku. Nah, sayangnya di tahun 2014 dia meninggal karena kecelakaan. Jadi dia kecelakaan tunggal karena dia harus bertemu salah satu temennya yang berada di luar kota, dan di saat perjalanan dia harus meninggal seperti itu. Oh iya, tadi waktu teman saya sebelum bertemu sama temannya yang berada di luar kota, ternyata dia itu naik motor dan sambil membalas chat di handphone. Jadi seharusnya itu bisa diminimalisir untuk kita di saat berkendara, entah motor, entah mobil, itu kita tidak memainkan handphone walaupun itu urgent. Kalau semisal urgent pun ya tidak apa-apa kita menerima telepon atau membalas WA, tapi harus berhenti motor atau mobilnya. Jadi jangan sampai kelalaian itu membawa petaka untuk kita juga, seperti itu. Semoga kita di saat mengendarai motor atau mobil, kita juga bisa berjaga-jaga untuk diri kita sendiri dan orang lain. Kayak gitu. Nah, dia meninggal di saat 1 minggu sebelum ujian nasional. Jadi kira-kira kita ujian nasional dimulai hari Senin dan dia harus meninggal itu di hari Rabu atau Kamis. Aku agak lupa. Nah, di saat itu kami semua terpukul karena kehilangan sosok teman yang baik. Dan di hari Kamis atau hari Rabu itu kita berangkat ke rumah duka di Jogja bersama satu angkatan untuk mengikuti ibadah tutup peti dan say hello terakhir untuk teman kita. Nah, di saat itu kita terakhir ketemu, dan di hari Senin kita harus fight masing-masing untuk ujian nasional. Nah, di pagi hari ada seseorang yang melihat sosok teman kita yang baik hati ini menuju ke kelas untuk seperti kita mau mengikuti ujian nasional. Akhirnya kita semua melakukan ujian nasional, dan di saat jam-jam ujian nasional adalah seperti polwan untuk melihat keadaan di sekolah kita, apakah aman, tidak ada yang mencontek kayak gitu. Nah, akhirnya dia melihat satu persatu di kelas kita. Kemudian di salah satu kelas itu dia melihat ada anak yang keluar dari kelas tersebut. Akhirnya dia bertanya, "Loh, Dek, kamu mau kemana? Kok keluar kelas?" Terus sesosok ini bilang, "Iya, saya mau ke kamar mandi." Akhirnya polwan ini mengikuti sosok ini untuk menjaga supaya tidak mencontek seperti itu. Akhirnya ditunggulah 5 menit, 10 menit, 15 menit, dia tidak keluar dari kamar mandi. Akhirnya polwan ini masuk ke kamar mandi dan mengecek satu persatu kamar mandi itu, dan ternyata kosong, tidak ada siapapun di kamar mandi. Akhirnya si polwan ini datang ke kepala sekolah saya, seperti memberitahu kok ada yang
ada yang seseorang masuk kamar mandi tapi kok nggak keluar-keluar kayak gitu. Akhirnya kepala sekolah bertanya, ciri-cirinya gimana Bu, kok orang ini nggak keluar-keluar dari kamar mandi, dan ternyata tidak ada siapapun di kamar mandi itu. Si Polwan ini akhirnya memberitahu ciri-cirinya, dan si kepala sekolah ini akhirnya memberitahu bahwa sosok yang dia lihat ini sudah meninggal kayak gitu. Terus akhirnya si Polwan seperti terkejut, kok dia bisa melihat sesosok ini seperti itu. Kemudian singkat cerita, saya dan teman-teman sudah lulus, dan kemudian 1 tahun setelahnya, ceritanya kita lagi mau mengenang SMA dan melihat event yang biasanya setiap tahun diadakan di SMA ini. Nah, setelah itu kita melihat salah satu olahraga kesukaan saya, itu basket. Nah, setelah itu di saat menonton saya merasa kok gerah sekali kayak gitu. Akhirnya saya keluar. Nah, di saat saya keluar dari gor tersebut, ternyata sedang riuh di dalam gor ini. Ternyata di gor dan di sekolah saya tiba-tiba mati lampu kayak gitu. Nah, ternyata kenapa mati lampu? Karena ada gangguan listrik seperti itu. Tapi di dalam gor ini ada kejadian yang cukup unik, karena tiba-tiba di saat gor mati dan ada salah satu pemain yang melihat salah satu sosok yang tidak jarang dia lihat, dan ternyata ada sesosok yang menyerupai teman saya ini kayak gitu. Akhirnya dia shock dan dia teriak. Setelah itu lampu menyala dan teman-temannya menenangkan dia, kenapa kok tiba-tiba teriak kayak gitu. Ternyata dia melihat sesosok yang 1 tahun lalu tuh sudah meninggal seperti itu. Akhirnya sebelum pertandingan dimulai lagi, semuanya berdoa, dan akhirnya pertandingan itu dilanjutkan seperti itu. Itu aja cerita unik dari saya. Mungkin dari cerita ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya orang yang meninggal itu ya sudah meninggal aja, akan tenang kayak gitu. Mungkin sesosok yang kita lihat ini sebenarnya adalah makhluk-makhluk yang ingin menyerupai, entah ingin menggoda, ingin menakut-nakuti kita kayak gitu. Itu aja sih cerita dari saya. Terima kasih. Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Yakin gak mau dapetin t-shirt spesial kontributor keren ini? Selain cerita kamu bisa didengarkan oleh jutaan telinga, kamu juga bisa dapetin t-shirt keren ini hanya dengan mengirimkan cerita pengalaman horor kamu ke email podcast.ceritahoror@gmail.com. Kami tunggu!